Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin salihin yad'ulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana biasa, izinkanlah AA meminta maaf. Ya ilok ya hidung. Kayaknya kagak sudi banget. Apanan di Bandung ada mubalik tenar namanya Aagim. Atau bagian di Kedung Waringin ada Aabret. Abretan bisa. Kenapa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali AA ini telah su'ul adab. Apa itu su'ul? Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah, itu su'ul. Jelek tata kerama, orang ada sopannya, duduk buat nyelopak begini kayak bebek menelor. Gue baru ngalamin gue ceramah bangkit begini. Diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini. Oleh karena itu saudara, kalau nanti banyak kata-kata AA yang salah atau keceletot omong, apa itu keceletot? Cari di Google keceletot, sampai kiamat nongtot mal nongol. Salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Sebab terus terang di sini banyak habaib, banyak ulama. Ini ora pantes, ora urut dipanggil kiai ini bebeginian, bukan lelagaan, bukan. Emang lagi berat banget pala. Emang kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan, Pak Kiai. Beberapa bulan yang lalu diundang di daerah Bekasi Kota dekat Sumarekon. Begitu nonton,
Apa itu nongtot? Nongtot itu adalah anak yang terakhir. Kalau bontot. Begitu nongtot langsung disambut oleh para panitia, ya. Digerumutin sama panitia sampai susah ngelangkah, digerumutin sama panitia percis kayak ikan cecer ngegerumutin tai di kali, diiring make hadroh menuju rakyat jeruk jalan ini percis saya ondel-ondel terlalu berlebihan. Bahkan beberapa tahun yang lalu diundang di daerah Bogor, persis dekat IPB. IPB itu adalah institut. Apa itu institut? Itu yang meledak bau. Adalah itu. Begitu digeroin, ini bahasanya begini Pak Kiai Boni, sebenarnya antara bahasa Sunda dengan Betawi nggak jauh, perbedaannya hanya saotik. Kata orang Betawi, tong, kalau cuaca lagi ngelekep begini, kita makan di sawah, apalagi habis ngebelon. Apa itu ngebelon? Ngebelon itu adalah ngasak. Kok bisa berubah, dulu ngasak sekarang ngebelon? Lihat dewek kagak belon bagaimana? Jerami bekas digebot orang, digebot lagi sama dia. Bukan itu namanya belon? Inilah Indonesia luar biasa. Begitu saya digeroin sama MC, maka ngeloyoklah saya ke panggung. Alangkah kagetnya hati saya pada saat itu, karena disambut sama dordar petasan sejelek-jelek. Ustadz Boni mau tahu sejelek-jelek, sejelek-jelek baru ngalamin kayak begini tuh. Ngalamin kata Betawi, tapi ngalaman kata Sunda nggak jauh perbedaannya Ustadz Boni. Kata orang Betawi, kalau cuaca lagi ngelekep, kita makan di sawah, habis ngebelon, yang paling enak airnya lu esin. Kata Betawi diesin, tapi kata Sunda diesan. Esan dan esin kan itu kan. Kata orang Betawi, tong, kalau lu makan jangan dihabisin, sisain. Kata Betawi sisain, kata Sunda sisaan. Antara sisaan dengan sisain sama itu kene, saudara. Sungguh kagak huruf. Orang model saya dipanggil kiai, juga dipanggil ustadz, nggak huruf. Saya hanya sebatas casingnya saja, Pak Ustadz Boni. Apa itu casing, Ustadz Boni? Casing itu adalah ompol budak. Tidak lepas. Kalau kiai kagak huruf, ustadz kagak pantas. Sebab ustadz itu adalah huwa al-mahir bil ulum. Satu manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu. Kesohor ke awang-awang, ke koncara, ke janapria, keilmuannya, itu baru ustadz. Atau kalau kata bahasa kitanya guru, itu pun diambil dari bahasa Sunda, digugu dan ditiru. Digugu itu didengar, ditiru itu didengar nasihatnya, ditiru ya dicontoh akhlaknya. Itu baru ustadz. Kalau saya hanya sebatas ustadz Aang, saya cuman ustadz Aang.
Makedal, apa itu Ustad? Ustad itu kepanjangan daripada usaha, tidak anak deras. Saudara, itulah Ustad. Sekarang kagak deras bagaimana Ustad? Kemana-mana kagak. Mangkaning di Bandung yakin banyak mangkaning ya Ustaz Boni ya. Mangkaning Ustad masa ari-arian sesarungan baik, orang ada pegawaian lain adanya itu-itunya, udah be yang ada di keroyok. Maka lihat Ustad, jarang yang anaknya langka belatak baik. Pengalaman enggak ya. Saya pernah diundang di daerah Cikarang, Ustaz Boni Sono, dekat terminal, acara maulid malam. Udahan acara, saya pamit. Orang taunya saya diberkatin Pak Ustaz Boni, seplastik gede warnanya hangat. Begitu saya cabak ya, ini bahasanya dihiji-hijiin berarti. Begitu saya cabak, betapa hangatnya. Tanda tanya di hati kecil saya, ya Allah ya Rob, ini berkat ku anget-anget teuing ya Allah. Bekakak apakah kiranya yang ngerengkol ini plastik? Sebodoh teuing ah, penting berkat. Bawa nyampe rumah tengah. Assalamualaikum, salam. Nek, buka pintu. Tuh gua bawa berkat tuh, anget banget. Coba lu lihat. Begitu dilihat sama bini saya, alangkah ngejeritnya bini saya. Buset lu makin ngejerit segala nih, ngebuka berkat ngagetin amat gua lu. Apa sih isinya? Lihat dewek. Begitu saya singkapkan. Apa itu disingkapkan? Ternyata oncom ngegunduk anget kene. Jadi saya mah oncongnya dibanjut terus. Maklum kelas oncom. Nah, sekali lagi kalau nanti banyak yang salahnya menimbang nawai, maafin be ya. Al-Mukarram yang sangat saya hormatin, saya muliakan dan saya banggakan, pendiri Pondok Pesantren Raudatul Firdaus Al-Jailani, Al-Mukarram Kiai Haji Aang Oki Firdaus. Luar biasa beliau tadi, sang motivator buat kita. Ilmu ngertiin ilmu motivator. Yes, ningkah banget lu lagunya. Ngomong motivator lu berak di jambah. Motivator tuh yang pakai ngegarap sawah. Efektor ya. Luar biasa. Saya baru ketemu sama Ahang. Saya tadi melohok wae melihat bangunan itu, masjid sampai 19 miliar. Saya menguruk ya kagak kelar-kelar. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Aang Oki Firdaus, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu jasmani serta ruhaninya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan itu. Kenapa yang namanya ulama, kiai, ustadz kita sering mendengar selalu dan selalu didoain biar panjang umur? Sebab ulama, kiai, ustadz itu barang langka saat ini, Pak Lurah. Keberadaannya sudah mulai punah, percis kayak macam Sumatera. Bedanya kalau macam Sumatera tetap dijaga, keberadaannya dilindungi oleh pemerintah. Ulama makai ustadz kagak. Calon presiden banyak, calon gubernur seabrek-abrek, calon bupati belatak,
calon dewan apalagi ngampar. Ketika pencalonan ngejejer tuh foto-foto calon presiden, calon gubernur, bupati, calon dewan ditempel-tempelin di puunan, kadang di kuburan. Kuntilanak kali si runyolok. Pernahkah kita ngelihat calon kiai, calon ustad yang fotonya dipajang di jalan? Enggak pernah kan? Ada gitu kalau mau acara-acara rajaban, muludan atau muharaman. Bener kata Ustadz Boni tadi. Foto dipajang banner no di depan gang. Udah acara lupa panitia orang ngebenahin. Mangkaning. Angin lagi kenceng bae apanan. Rebah pisan ketiup angin. Ada yang mungut lumayan. Pakai tutup jamban. Kebinaan lo panitia. Lah foto gue jadi banyak di jamban. Bahkan kalau kita punya anak perawan ya ada yang demenin ya. Satu anak karyawan, satu anak pesantrenan. Nih calon kiai anak pesantrenan. Kira-kiranya mana yang dua calon menantu kita yang mau kita terima? Apakah anak pesantrenan, anak karyawan? Karyawan, jangan jawab ya, gue yang jawab. Karyawan, kata gue karyawan loh. Biar kata demen dan kebocah pesantrenan gitu. Sindirin baik. Sama mamanya, bapaknya. Jangan mau ke ikan teri. Ikan teri mah orang ada sisiknya. Jangan mau ke bocah santri mah orang ada duitnya. Ulama, kiai, ustad selalu dan selalu kita doakan biar panjang umur, sebab barang langka keberadaan. Sekarang kalau kagak ada ulama, kiai dan ustad, apalah jadinya? Laula la ulama la saran nasu kal bahaim. Jikalau tidak ada ulama, jikalau tidak ada kiai, jikalau tidak ada ustad, la saran nasu kal bahaim, niscaya kelakuan manusia layaknya kayak binatang. Boro-boro kagak ada ulama, boro-boro kagak ada kiai, boro-boro kagak ada ustad. Kiai sekarang juga masih banyak, ulama juga masih banyak, ustad juga belatak. Lihat kelakuan manusia layaknya kayak binatang. Rasa malu udah kagak ada, nggak bocah kota, nggak bocah kampung. Kesel gue jadinya. Buset, Ustadz Boni kagak tahu. Bocah zaman sekarang kalau udah pacaran pengen tempat gelap. Apaanan? Nih, kalau bocah lelaki, perempuan lelaki kalau udah kegelapan, bebenean, yang ketiga itu adalah setan. Kita juga tahu. Mangkaning. Setannya ge setan uka-uka. Betapa bahayanya setan uka-uka. Bagaimana kagak bahayanya? Uka adu, uka anak, uka utang, uka acut, uka oyoy, uka empak. Kesononya uting. Tuh. Ulama banyak jasanya, saya kagum. Ini pertemuan yang luar biasa. Sebenarnya saya lagi meriang. Kemarin saya modal wahai, terus dikerok, modal teh modal. Lihat kalau nggak ada ulama sekarang. Ulama masih banyak aja, kelakuan manusia kayak binatang. Ustadz Boni di sini bocah lihat dah, nggak bocah lelaki, nggak bocah perempuan, kan lelaki ya, orang barat. Tapi alhamdulillah keberadaan ada Aang di sini. Orang barat pakai anting ikut-ikutan pakai anting. Orang barat pakai antingnya gitu, antingnya emas ya, Ustadz Boni ya.
Lah bocah kampung hadiah cikit. Ningkah banget aku. Tapi alhamdulillah di sini kemarin ke santri-santri Aang, ya Allah, alhamdulillah ya. Mantan-mantan preman udah bagian yang lalu tetap biar berlalu. Manusia mah bakal berubah ini kalau kita pengen berubahnya itu. Orang barat ke anting baken, ke anting ke tato. Orang barat ke tato ke orang barat, awaknya bule lah. Ke kampung awak geseng ke tato. Mending tato gambar kalajengking Haji Boni, Ustaz Boni ya. Gambar ular kadut ngerempong. Ke anting make tato. Ini anak gaul katanya main ke mall naik angkot, di dalam angkot muntah. Ya preman nggak bensin angkot muntah. Mau masuk ke Alfa sendal dilepas. Alhamdulillah di sini ada lah. Nih emang sekarang kak emaknya nyebut Umi kagak. Oh makin kita apa? Yang cerita dulu. Kak emaknya ge nyokap. Babanya bokap. Ada neneknya kecap. Ngomong nyokap bokap lu gua indik-indik berak di jamban. Mabok lagi mending mabok mensen sama brandy kobokan bakso. Lah jangan kita doain semuanya biar Pak guru-guru kita, biar khusus Ki Haji Aang, Oki Firdaus, biar panjang umur, sehat selalu jasmani rohaninya, juga berkah ilmunya. Juga yang sangat saya hormatin Ketua Umum Ponpes Al Jailani Firdaus Haji Beni Saputra DRS. DRS adalah titel Bapak Haji Beni. Kalau titel saya Haji Beni adalah MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar tetap ganteng, pintar, kaya, saya yakin Haji Beni mau laku ke perempuan. Kalau tidak punya titel, sebab titel itu adalah titit ngegantel. Gue mah kemana, Be? Sangat saya hormatin, saya muliakan para habaib. Di sini banyak habaib Zuriatul Rasul, bangga kita. Wasilah Aang, di sini ada Habib Idrus Al-Attas, ada Habib Ahmad Al-Hamid, ada Habib Novel bin Zain Al-Attas, dan Habib-Habib yang lain. Kita perlu kita ketahui siapa sih habaib. Habaib itu Zuriatul Rasul, keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Aang ini bukan orang soleh, kayaknya habaib juga malas datang kemari. Karena ulamanya soleh, habaib ampe ngegerumut kemari. Apa itu ngegerumut? Ngegerumut itu binatang yang itu tuh, yang ngerayap. Itu adalah semut. Kita doain semua habaib biar pada panjang umurnya, sehat selalu jasmani rohaninya, berkah ilmunya. Sangat saya hormatin aparatur pemerintahan Desa Bojongsari, khusus Bapak Lurah Mulyadi beserta staf. Ini Mulyadi, gue punya mata. Ini lu Isa siapa ini? Buta apa mata gua? Merah-merah. Lurah Mulyana. Tuh lurah tuh ada I-nya. Suwor apa mata gua? Juga sangat saya hormatin Ang, saya mau ceramah, mau ngabsen aja ya. Gua baca ini dong udah beriak bocah. Bocah kelas 2 SD apa gue ini? Sangat saya hormatin penceramah kita itu Kiai Haji Handi Boni dari Bandung. Sangat saya hormatin, buset benar-benar. Gus Ahmad Al-Hafid
sangat saya hormatin Al Ustadz Ahmad Sujai, sangat saya hormatin Ketua DBD. Ini loh DBD ada ketuaan, demam berdarah. DPD LPM Karang Taruna Desa Bojong-Sari. Sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus santriawan, santriawati Pondok Pesantren Raudhatul Firdaus Al-Jailani. Hadirin wal hadirat, ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur Kampung Bojong-Sari, keruhun-keruhun Bojong-Sari pun saya hormatin. Kakok, bahkan dedemit, siluman, waktunya keluar karang. Yang ada se-Bojong-Sari saya hormatin. Semua genderuwo, kuntilanak, sun bolong-bolong, kelong wewe, desa Bojong-Sari saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu ya. Awas lu ngeganggu gitu. Lah udah waktunya keluar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah yang bahwasanya pada malam hari ini kita telah dapat berkumpul wasilah panitia, wasilah Aang, dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1444. Di dalamnya ada santunan, panitianya luar biasa, mantan-mantan preman. Alhamdulillah. Berarti yang paling gede pahalanya adalah panitia, Mang Ustadz Boni. Sebab gara-gara panitia kita bisa hadir. Sebab kalau enggak gara-gara panitia, apakah mau kita sing beraguk di pinggir sawah ini? Sing beraguk. Hadirin, awal daripada tahun Islam itu diawali daripada bulan sekarang lah, bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Balagu. Lah kagak tahu bulan dewe. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Bisa beleguk banget. Nih, luar biasa saudara. Muharram, di bulan Muharram ini kalau kita lihat sejarah hijrahnya Nabi. Kenapa Nabi hijrah? Hijrah teh pindah dari kota Mekah. Mekah teh di mana? Berapa nama meleleh? Norak. Mekah sono ya. Di Mekah. Mudah-mudahan kita biar bisa ke Mekah ya. Haji. Saya mau orang belangsak, ilok kudu bisa ke Mekah. Lah Allah nggak mengenal kata ilok. Kata Ustadz Boni, Allah maha berkehendak. Banyak orang kaya yang kagak bisa ibadah haji. Betul. Sawah lega, rumah gedong, mobil belatak, duit banyak, nggak bisa ibadah haji.
Emang apa? Takut mati jatuh dari kapal. Padahal yang namanya mati kagak kudu nungguin jatuh dari kapal, kadang jatuh dari ayunan dia bisa mati. Wah ilok, Ustaz Boni kagak jauh. Lah kalau ayunannya di atas tower Ustaz Boni, matilah. Mati mahal yang pasti, mati ditakutin gimana mati. Biar kata make masker gila ya, kali make masker kagak mati duluan dia make masker. Ya Rurah kagak tahu ya, ada cerita Ustad karena lagi musim corona kemarin, Ustad giliran khutbah, udah tahu giliran khutbah pagi makan jengkol lalu petek, cuaca ngelekep, mangkaning make masker mohon. Itu napas keluar masuk lagi keluar, itu napas bebelit, nggak lama kelapes pingsan rak ustadznya. Jamaah pada birat pada ketakutan, ustadz kena corona. Bukan kena corona, keracunan napas dewek itu. Iya, lah semuanya bakal mati, betul. Lah biar pakai masker mati yang kagak mati. Lah kita divaksinin baik, murah. Dicolokin baik nih, udah berapa kali tahu. Sinovac kali habis divaksin maka kagak mati kene. Vaksin pakai Sinovac terus kemarin habis booster ntar ada antena lo. Mampus lo. Luar biasa saudara, bagaimana perjalanan Mi'raj Nabi. Nabi kan, kenapa Nabi Mi'raj? Inilah syariat berjalan. Ketika pada saat itu kan Nabi emang terancam jiwanya sama kaum Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang kaum Quraisy ini bukannya nerima ajakan Nabi, malah Nabi mau dibunuh. Akhirnya Nabi kan menghindar. Nabi langsung berangkat pindah ke Madinah. Siapa yang nemenin pada saat itu adalah sahabatnya yang bernama sahabat Nabi yang nemenin Mi'raj Nabi, yang nemenin hijrah Nabi adalah sahabat Luhut bin Sarpanjaitan. Norak banget lo mah. Yang nemenin Nabi hijrah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi diberik-berik sama orang kafir. Apa Nabi lalaria? Menghindar. Yang nemenin adalah sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Nabi kelelahan, nyumput Nabi di satu guha, namanya Guha Sur, Guha Hiro. Salah ngegas. Itu masuk ke Guha Sur. Apa Nabi kelelahan, langsung Nabi ngegelepak tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq terhadap Nabi. Ketika Nabi tidur, ujug-ujug. Apa itu ujug-ujug? Apa ujug-ujug coba? Tiba-tiba ada seekor kalajengking, ngedeketin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ngedeketin pingpingnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Langsung itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pahanya dicocok. Itu gue mah takut kagak paham. Dicocok. Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq bangun, kabur? Kagak bergerak sedikit pun. Kenapa kagak bergerak? Karena takut nanti baginda Nabi bangun dari tidurnya. Sampai saudara Sayyidina Abu Bakar Siddiq nahan sakit karena dicocok ada jengking, hampir rembisak saudara. Apa itu rembisak? Rembai nangis, neteslah air mata Abu Bakar Siddiq
percis di pipinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Seketika itu ngegerenjal Rasulullah. Ngegerenjal. Ngegerenjal itu apa, Beb? Bangun. Ngegerenjal. Memandang wajah Nabi Abu Bakar. Kata Nabi, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" "Enggak ya Rasul." "Kenapa?" "Enggak ya Rasul, enggak ada apa-apa." "Ah, yang benar." "Enggak ada apa-apa kok nangis kayak nahan sakit." "Ya, ini ya Rasul." "Apa?" "Tuh di bawah pingping saya dicocok kali jengking." "Kenapa engkau tidak mingser?" Mingser. Mingser apa ya? Kenapa tidak ngegeser? "Kalau saya ngegeser ya Rasul, saya takut engkau bangun." "Bagianlah paha saya yang baru ya Rasul." "Asal engkau tidur nyenyak ya Rasul." Pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Cerita tentang hijrahnya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini perjalanan daripada hijrahnya Rasulullah sudah 1444 tahun sekarang. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang membawa keberkahan buat kita semua, juga buat bangsa dan negara kita. Hadirin-hadirat yang berbahagia, kayaknya nggak lucu lah kalau kita terus ampleng-amplengan tersubuh kesiangan. Ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aang, maafin saya, Ang. Ustaz Boni, maafin. Haji Beni, maafin, Rah, semuanya. Oh ya, Ang, panitia, saya mau makan dulu ya, saya langsung pulang. Siapa yang nawarin makan? Belum tentu ditawarin. Ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ujma sofa wada makadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.